Sejak awal Oktober tahun 2022, permasalahan tanah yang khususnya terjadi di Gunung Gelis telah menjadi berita viral di internet, YouTube, Google dan lain-lain, juga di media cetak, media televisi serta media elektronik lainnya. Banyak komen yang diberikan dari sekitar 5.500 pembaca. Mereka merespon dan mendukung 100% agar dihentikan dan jangan kasih kesempatan kepada mafia tanah dan mafia hukum, khususnya di wilayah Bogor, yang menjadi tempat kerja sindikat mafia tanah dan mafia hukum. Banyak petani penggarap yang terzolimi, karena tanah-tanah murni milik mereka, di-HPL-kan oleh orang nomor 2 di Pemda Kabupaten Bogor, yaitu Burhanuddin. Dia menyalahgunakan jabatannya, dengan meng-HPL-kan tanah milik orang lain menjadi HPL Pemda Kabupaten Bogor, seolah-olah atas nama Pemda, padahal untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk persiapan maju menjadi calon Bupati Bogor Barat. Burhanuddin tidak bekerja sendirian. Dia bekerja sama dengan PT MCI, KJA dan K Agung Kencana yang dimiliki Oknum Muljadi Budiman yang juga mengaku selalu Direktur PT sekaligus sebagai penyandang dana dan penadahnya. Muljadi Budiman dibantu oleh pengacaranya Rudi Tanuwijaya dan bendahara di lapangannya yaitu Evelyn, dengan melakukan praktek suap-menyuap. Berdasarkan informasi dari komen-komen yang diberikan, ternyata peng-HPL-an tanah-tanah milik petani penggarap menjadi HPL Pemda, tidak hanya terjadi di wilayah Gunung Gelis akan tetapi juga di desa-desa lain seperti Hambalang, Sentul, Megamendung, Cipayung, Sukaraja, dan yang paling menonjol di Cibanon, Nagrak dan Gunung Gelis. Tim Target Tipikor dan Gabungan Pers Media Indonesia Bersatu, bersama instansi hukum pemerintah, mendatangi lokasi-lokasi tersebut terus-menerus selama 1 minggu terakhir. Ternyata apa yang menjadi komen-komen pembaca selama ini, terbukti benar adanya. Semua tanah-tanah ini dirampok dengan cara dibayar sedikit, kemudian dibawa ke pengadilan dan dikalahkan. Di lokasi tanah milik Niko, Jimmy Mamesah, tim Target Tipikor bertemu dengan penggarap dan ibu-ibu penggarap yang betul-betul asli penggarap sejak lama. Mereka mengatakan bahwa tanah milik adat kepunyaan orang tuanya dulu, dibeli Pak Niko pada tahun-tahun 1972 sampai 73, luasnya mencapai 70 hektar. Di situ tidak ada tanah Pemda atau tanah HPL Pemda Kabupaten Bogor. Tim juga mendapat informasi bahwa banyak datang orang-orang bermobil yang mengaku telah menanam saham di PT MCI, KJA dan K Agung Kencana, juga yang mengaku utusan PT Imora Motor Honda dan konsumen dari Sumarekon. Mereka ingin mengetahui kejelasan tentang tanah Pak Niko, Jimmy Mamesah. Setelah dijelaskan bahwa semua tanah milik adat dan tidak ada tanah HPL, akhirnya mereka mengerti bahwa mereka sudah tertipu dan terjebak. Selain korban tertipu dari PT di atas, hampir setiap minggu datang konsumen yang tertipu membeli kapling tanah Kampung Kuran, Beri Tornado. Jumlah mereka hampir 300-an orang, dengan kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Mereka berencana mendemo semua pihak, termasuk Lurah Gunung Gelis karena selalu menghindar dan tidak ada tanggung jawab. Lurah Gunung Gelis tidak berpihak ke petani-petani penggarap dan korban kapling Beri Tornado, tetapi berpihak kepada oknum penggarap. Berdasi berbaju PT Tim Target Tipikor akhirnya menghubungi pemilik tanah Jimmy Mamesah lewat telepon. Jimmy Mamesah mengatakan bahwa mafia tanah dan mafia hukum sudah dilakukan mulai dari bagian ekor yaitu oleh oknum RT, RW, oknum desa Gunung Gelis. Contohnya oknum RT Oman adalah otak preman di bawah, yang sering cabut pasang plang, mengikuti perintah dan berkomplot dengan penggarap berdasi berbaju PT. Jimmy Mamesah juga mengatakan bahwa yang membuat perintah di lapangan adalah oknum PT KAA, Aziz Mahdur. Kaki tangannya yaitu oknum RW Lukas Kabandungan dan mantan Sekdes Cibanon Wawan, yang ahli dalam memalsukan dokumen surat tanah. Oknum PT lainnya, yaitu Rames, bekerja sama dengan mantan Sekdes Nagrak Hakim Mustopa untuk memalsukan girik desa di buku C Desa Gunung Gelis. Mereka semua berkomplot, dengan sumber pendanaan langsung dari Ibu Evelyn, PT KJA. Kalau dua orang yang menjadi kepala atau otak intelektual mafia tanah dan mafia hukum,
yaitu Burhanuddin dan Muljadi Budiman tidak diproses hukum, maka akan terus terjadi kekacauan dan bisa berujung pada suasana keos. Namun Jimmy Mamesah yakin dan percaya, Tuhan akan melindungi orang yang benar, dan tidak membiarkan semua petani penggarap yang terzolimi diminta tenang dan bersabar. Informasi terkait modus mafia tanah dan mafia hukum dengan meng-HPL-kan tanah-tanah petani penggarap menjadi HPL Pemda, dikasih uang seadanya, kemudian dibuat berperkara ke pengadilan, kemudian oknum pengadilan mengatur untuk mengalahkan petani penggarap yang benar dan memenangkan mafia tanah, sudah sampai di tangan aparatur hukum pemerintah. Si pemberani, Jimmy Mamesah, yang pernah dikeroyok 50 oreman ketika akan memasang plang di tanah miliknya, oleh orang suruhan Aziz Mahdur, siap bersama-sama petani penggarap lainnya untuk melawan. Jimmy Mamesah mengatakan bahwa tanah miliknya adalah tanah murni, tidak bersengketa, tidak berperkara, tidak pernah dijual dan tidak pernah menerima ganti kerugian dari pihak manapun. Jimmy Mamesah meminta kepada lebih kurang 300 konsumen yang tertipu beri tornado dan akan demo ke Pemda, agar melapor dan meng-LP-kan ke Polda Jabar. Apabila ditemui kesulitan, Jimmy Mamesah akan membantu menjembatani ke Kapolri atau Mabes Polri. Jimmy Mamesah memohon kepada pemerintah, khususnya aparatur hukum agar segera bertindak tegas dan keras kepada mafia tanah dan mafia hukum, yang telah membuat banyak petani penggarap terzolimi. Koordinator Wilayah Jawa Barat Ben mengabarkan.